Hai guys, aku mau ngajak kalian ke kampus, tapi kali ini aku nggak kuliah. Tapi ini ke kampus, sebenarnya ini mid semester break ya, jadi aku ke kampus untuk keperluan lain. Jadi ini aku diminta sama kampusku sebelumnya, Universitas Dian Nuswantoro, UDINUS, untuk jadi pembicara, jadi sharing alumni gitu ke anak-anak baru yang lagi ospek. Jadi ikuti terus ya perjalananku. Hai guys, sekarang aku udah sampai kampus. Ini sengaja aku nyewa tempat ya, satu ruangan. Ini aku bersama Eka, karena kita nanti berdua mau jadi narasumber. Dan udah siap, ini kita akan mulai 15 menit lagi Iya, sih. ini udah di ini. Ya kita nanti akan tes dulu ya. Oke Iya. guys. Oke guys, ini kita sedang proses ya, ini udah mulai. Jadi MC di sana lagi pembukaan. Bentar lagi mungkin giliran kita untuk jadi narasumber. Teman-teman alumni yang nanti bakal sharing di sini sama kita ada banyak sekali, ada alumni dari bahasa Inggris, kemudian juga alumni dari sastra Jepang, dan ada Betul sih, cuman kayak honeymoon periodnya udah nggak ada, jadi udah kayak kangen-kangen rumah sih. Iya betul. Iya. kayak gini lagi nggak bisa kemana-mana ya. Iya, makanya kayak Betul nyesel sekali. banget ya. Ya, sebenarnya kalau di tempat kita di South Australia itu bebas. Ini udah Iya, zero udah. active case. Tapi untuk negara bagian lainnya, iya untuk Sydney, Melbourne kita belum bisa ke sana untuk Iya. main-main karena masih ditutup bordernya. Iya. Sekarang ambil S2 itu emang bareng ya ke sana ya? Startnya Bareng. Iya, Bareng. kita startnya bareng. Selalu bersama. Gagal juga gagal bareng. Gagal bareng, dulu S1 juga sekelas terus. Mungkin dosen-dosen Iya. pada tahu ya. Cerita dong, aku jadi kepo. Oke. Kalian angkatan berapa? Oke, kita masuk tahun 2012, lulus tahun 2016. Masuk 2012, Lulus tahun 2016. lulus 2016, kemudian langsung ke Aussie. No, kita berusaha dulu, kita cari beasiswa. Jadi kan kita nggak mungkin bayar sendiri secara mahal gitu loh. Terus kita carilah beasiswa, apa yang menyediakan beasiswa di Australia. Kita ketemu namanya Australia Awards. Terus kita mencoba untuk apply di situ. Tapi ya sekali lagi ada syaratnya kan, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya English Proficiency atau TOEFL atau IELTS. Waktu itu kita mencoba untuk ambil TOEFL dulu, TOEFL ITP kan. Kita sempat coba 2 kali karena gagal untuk memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Iya betul. Kita ambil hingga 2 kali terus. Iya. Oke. Gini. Iya, kebetulan aku kan asli Ungaran. Aku tahu banget reputasi UDINUS nih. UDINUS kampus yang keren banget kan. Nah, waktu itu aku juga waktu itu aku dapat rekomendasi juga dari organisasi. Wah, bagus banget ada beasiswa di UDINUS. Aku ambil aja. Apalagi bahasa Inggris kan. Keren banget di UDINUS. Nah, itu alasanku kenapa aku ambil UDINUS. Aku kuliah di UDINUS waktu itu. Kalian, mohon maaf ya, kuliah di sini kan pastinya dengan apa ya, butuh mungkin butuh effort lebih kah gitu, atau mungkin apa nih kesulitan yang kalian hadapi ketika kalian kuliah di sini dengan kondisi kalian? Saya dulu Pak. Kalau kesulitannya atau semuanya dimudahkan gitu sama teman-teman di kampus, sama pihak kampus juga? Kalau aku sih ngerasanya ketika dijalani nggak seribet yang dibayangkan ya. Cuman mungkin challenge terbesar itu dari diri sendiri. Kayak aku jujur waktu pertama kali masuk UDINUS, oh my god, aku dari kampung gitu kan. Terus aku tunanetra, aku gimana? Aku aslinya Brebes. Oh, Brebes sih kalau rasanya enak. Iya. Terus kayak oh my god, kayak dari diri sendiri justru ketakutannya. Tapi ternyata pas udah dijalani, dosennya tuh kayak welcome banget. Dan mereka kayak ngasih kesempatan yang sama ke mahasiswa tunanetra gitu. Bahkan semester 2 dulu aku inget banget kayak dosen-dosen udah kayak nyuruh aku ikut lomba kan. Lomba kayak bahasa Inggris, terus juga PKM. Dari situ jadi kayak oke, dari sini aja kepercayaan udah dikasih ke kami kan. Jadi
ngapain kita harus takut lagi kuliah di Udinus, kuliah sama teman-teman yang bukan tunanetra gitu. Tapi kalau mau ngomongin challenges di bidang teknis gitu ya ada aja, kayak misalkan buku gitu kan, ada misalkan yang harus kita scan segala macem. Cuman dosen-dosen juga ada yang baik gitu, kayak contoh sebutin aja, selain dosen yang lain baik tuh ada yang satu juga, Bu Nina, ingat banget dulu dia suka scanin materi pelajaran dikirim bentuk soft file. Dosen-dosen lain juga kayak gitu gitu sih. Oke. Iya. Aku ambilin aja deh. Iya. Sama namanya. Sama. Gimana deh? Ya, secara garis besar sih sama seperti yang dialami Eka ya. Ya kalau kita ngomongin challenges, ini kan kita tunanetra. Kalau sebagai tunanetra pasti ada tantangannya waktu kuliah di Udinus. Secara yang kita tahu memang Udinus kan belum menjadi universitas inklusif, dan diharapkan segera jadi universitas inklusif. Nah, tentu kita butuh effort lebih, terutama untuk mengakses materi. Ya, seperti kata Eka, ada beberapa dosen yang baik, seluruhnya baik, memberikan materi kepada kita gitu. Tapi kadang kita perlu scan sendiri kalau kita butuh tambahan file, tambahan buku atau apa. Kita harus, apalagi skripsi ya? Iya, skripsi kita harus scan dulu. Jadi untuk tunanetra, kalau buku cetak itu kita harus scan dulu, terus kita rapikan, terus baru bisa kita baca. Itu butuh waktu yang lebih lama. Tapi untuk selama kita kuliah di Udinus itu semua teratasi. Nggak cuma untuk masalah akses material, tapi juga untuk ujian. Jadi kita juga dapat waktu lebih. Jadi beda dengan teman-teman yang lain. Misalnya yang lain untuk cited, teman-teman yang lihat itu dia dikasih waktu misalnya 1 jam, kita bisa lebih 2 kali lipat, jadi 120 menit, karena kita butuh mengakses soal atau materi itu lebih lama, karena kita mengandalkan pendengaran kita lewat program pembaca layar yang kita pasang di laptop kita. Ya itu sih. Tapi ini juga ada lagi support dari teman-teman. Jadi bagusnya ini juga kita nggak terpisah ya, di satu kelas kita dijadikan satu, tunanetra dengan yang non tunanetra. Kita bisa belajar bareng, kita bisa bergaul bareng. Bahkan selama belajar di FIB kita nggak cuma mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, kita juga aktif. Waktu itu kita sempat dengan dukungan dari dosen, kita ikuti beberapa program kreativitas mahasiswa. Kita sempat lolos 3 kali dari pengabdian masyarakat, dari penelitian inovatif, kewirausahaan. Kita juga sempat itu kita didanai untuk program-program dengan itu semua. Bimbingan dosen pasti. Iya, dengan bimbingan dosen dan dukungan teman-teman. Jadi kita kan nggak sendiri, itu grup. Jadi saya punya istilahnya apa, geng ya, geng yang sangat solid yang bisa diajak kerja bareng untuk bekerja di PKM bersama-sama kayak gitu. Itu semua bersinergi, dosen, mahasiswa, kita sendiri ya. Hey guys, ini kita sedang mendengarkan sharing dari alumni lain. Jadi nggak cuma dari alumni bahasa Inggris Udinus, tapi juga sastra Jepang dan manajemen perhotelan. Ya menarik sih. Ini banyak, dari tadi kita mendengarkan ada beberapa alumni. Lumayan sih, ada berapa tadi? Kirawan? 6 ya, banyak. Nggak tahu ini terakhir atau masih ada lagi, kita nggak tahu. Terakhir. Ini dari sastra Inggris deh. Dari sastra Inggris skor TOEFL minimal berapa sih Kak pas mau daftar beasiswa untuk luar negeri kayaknya nih mungkin. Oke. Pertanyaannya. Ini sebentar aku sebutin dulu. Dari cek 11 2020 02 53. Ya. Silakan dijawab. Oke, siap. Untuk TOEFL itu minimal ITP ya, yang jenisnya ITP, dan itu 525 untuk skor minimal. Kalau mau ambil yang IELTS itu minimal 5,5. 5,5. Jadi 5,5 itu setara dengan 525 kalau di TOEFL.
Untuk beasiswa Australia Awards Ya, ini Scholarship untuk ya. beasiswa Australia Awards Scholarship. Iya, tapi kalau misalkan aku nambahin ya. Boleh. Iya, jadi Beda-beda. nanti kalau misalkan kalian mau kayak kami, kan kami dapatnya dari Australia Awards Scholarship beasiswanya. Nah, itu untuk mendaftar beasiswa ini minimalnya tadi ya TOEFL ataupun IELTS, terserah boleh pilih. Kalau dulu Mas Ari sama aku ikutnya yang IELTS ya, Mas. IELTS. Iya. IELTS-nya ya gitu. Terus setelah lolos itu kalau mau ke universitasnya Iya. beda-beda. Misalkan nanti University of Melbourne atau Sydney atau Flinders tuh mereka punya minimum IELTS-nya masing-masing lagi gitu. Betul. Ya. Jadi untuk itu cuma untuk mendaftar beasiswa. Iya. Kalau untuk kuliah di Australia minimal Rata-rata sih 6,5 6,5 sampai 7 untuk IELTS. Untuk ke Australia tidak memakai ITP, tapi Iya. pakainya IELTS. IELTS. Jadi meskipun daftar pakai ITP boleh, nanti untuk berangkat ke Australia kita harus mendapatkan skor IELTS itu 6,5 atau 7. Gitu. Gitu ya. Iya. Itu untuk Aussie ya, tapi Untuk kembali Aussie. lagi kebijakannya beda-beda ini. Ah iya, yang beda. lain-lain. Iya. Kemudian oke. Kemudian lanjut lagi, ini tadi dapat ya? Dapat tapi belum tahu ketemu ya anaknya yang nanya ini yang mana ya? Mungkin lagi, nah ketahuan kan offline kan, ayo. Kalau offline jadi dapat dulu ini lo ya. Lanjut, yang mana ini bawahnya ya? Kita ya. C11 2020 02205. Semoga saya tidak salah baca. Ya, kayaknya gitu. Ada ya. Oke. Kakak, gimana sih menyemangati diri sendiri walaupun sudah berkali-kali gagal mencapai sesuatu? Siapa sih kita ya? Iya. Aku dulu. Iya. Ya kalau aku sih pribadi yang penting fokus aja sama mimpi. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi apa, fokus ke goalnya itu. Jadi walaupun kalian jatuh, tapi bangkit lagi gitu. Jadi fokus ke goal aja sih gitu. Dan juga nggak usah dengerin apa kata orang. Kayak misalkan, Ella ngapain sih dari kemarin kayak pengen beasiswa terus, atau kayak ngapain sih pengen ke Australia terus gitu-gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak usah didengerin aja. Penting fokus sama goal kalian gitu sih. Dan pastinya harus coba terus ya, karena kalau misalkan gagal nggak coba dan nggak berusaha kayak try to be better, percuma gitu. Jadi perbaiki terus. Kayak aku dulu TOEFL aku ya standar aja, tapi terus aku IELTS juga ya alhamdulillah dulu ikut IELTS pertama aku dapat 6,5, tapi kemudian aku bisa naikin jadi 7,5 IELTS aku. Jadi ya terus perbaiki diri gitu sih. Jangan cepat puas ya. Iya. Kalau Mas Ari? Gitu. Ya, kalau aku betul menjaga motivasi agar tetap mencapai goal. Jadi goal itu tetap harus kita harus tanamkan terus. Gagal nggak apa-apa, seperti ya biasa lah orang bilang gagal itu kegagalan bagian dari kesuksesan. Jadi coba aja terus dan itu berhasil kok. Pasti berhasil, nggak mungkin. Karena gini, dari gagal itu kita belajar dari kesalahan. Kenapa aku kok gagal ya? Perbaiki esai misalnya ya, gitu ya. Gimana? Apa yang salah sama aku ya gitu. Jadi dari kegagalan itu jangan cuma didiemin, tapi ya kita introspeksi, terus kita cari kelemahan kita apa, terus kelemahan itu ketemu kita perkuat. Jadi itu kekuatan untuk mencapai goal. Jadi seperti itu. Gue suka gaya lo mas. Pak Eka, keren banget nih berdua nih ya. Gitu ya, siapa namanya ini tadi Indira Majestika. Ma, ada pertanyaan lagi nggak? Udah kak. Ya oke, karena kamu sudah bertanya maka kamu akan mendapatkan 1 buah Oxford Dictionary. Yeay. Wow. Oxford Dictionary yang bisa kamu ambil ketika kamu sudah lulus. Gagal. Dapat lagi ya, oke. Hey guys, Zoom meetingnya udah selesai. Ini tadi emang sekitar 2 jam sih berjalannya. Dan udah banyak kita mendengarkan sharing dari alumni lainnya yang sastra Jepang, yang manajemen perhotelan juga, dan ternyata wow, sukses semua. Dan semoga ini nanti bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa di Udinus, khususnya FIB, agar mereka termotivasi untuk mencapai impian mereka. Ya, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Kan deh kan.